Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat-sahabat, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Ya, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah kesaksian terbaru dari rumput laut. Nah, ini kita ada mitra di Makassar dan di Masama yang memberikan kesaksiannya. Ya, yang terutama yang memberikan perbandingan yang memakai produk dengan NASA dan yang menggunakan tanpa produk NASA ataupun teknologi NASA. Nah, sahabat-sahabat, terima kasih pada Bu Devi yang telah memberikan kesaksiannya melalui mitra-mitranya yang beralamat di Jalan Laika di Sudiang Makassar, juga pada Bu Suliati yang ada di Masamba, Sulawesi Selatan juga, yang memberikan kesaksian pada mitranya yaitu pada Laut Lepas. Nah, sahabat-sahabat, ini ceritanya beliau adalah begini, ya, ini adalah dari Bu Devi yang menggunakan lokasi tambaknya, lokasi rumput lautnya ditebarkan di tambak, ya. Jadi ini perlakuannya bersamaan dengan udang ataupun ikan yang dibudidayakan di tambak. Nah, ini perbedaannya seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya, cabang-cabangnya cukup besar dan banyak. Dan ini adalah rumput laut yang dipanen, ya, pada saat dipanen dan sedang dipisahkan dari talinya pengikatnya. Nah, sahabat-sahabat, ini tadi cerita dari Bu Devi. Nah, lengkapnya seperti apa cara pemakaiannya? Nah, sahabat-sahabat agro, rumput laut jenis Gracilaria atau lokalnya disebut sango-sango ini adalah pembuatan agar-agar, ya. Dan ini masih dibudidayakan di tambak, yaitu digabungkan dengan ikan atau udang. Nah, ini rekomendasinya adalah untuk kesuburan lahan dan tambak serta rumput laut itu sendiri diberikan pupuk ton. Jadi sekitar 1 botol pupuk ton ini untuk 1000 meter persegi ditambah dengan tapro 1 botol untuk 1000 meter persegi. Nah, untuk campuran pakan ikan dan udangnya pakai Viterna, Biosenasa, Hormonik, ya. Ada 3, Viterna, Biosenasa, dan Hormonik. 3 ini jadikan 1 untuk pakan ikan ataupun udangnya. Nah, ini ditambah, ya, karena saya tanya, ini kok rumput lautnya kok agak beda, ya. Ternyata memang rumput laut ini dibudidayaan bersamaan dengan ikan atau udang. Nah, sebelum ditebar, rumput lautnya biasanya diberikan tapro dan ton terlebih dahulu di tambaknya, ya. Jadi sebelum laut ikannya masuk, rumput lautnya masuk, ini ditebar dulu tapro dan tonnya, yaitu dosisnya 1 botol tapro tangguh probiotik, ya, ditambah dengan 1 botol ton yang kecil 250 gram, ya, terlebih dahulu. Nah, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai sekitar 2 minggu, maka aplikasi ton dan tapronya diberikan per 20 hari sekali. Nah, ini rumput lautnya ditumpang sarikan dengan ikan atau udang. Jadi rumput lautnya ini tidak diperlakukan apa-apa nih kadang-kadang. Jadi cuma numpang dari tapro sama tonnya itu sendiri, tapi hasilnya luar biasa, ya. Untuk rumput laut ditambak ini tidak ada perlakuan khusus, hanya perlakuan menggunakan Biosenasa dan Hormonik sebelum tebar. Jadi ada juga yang menggunakan perlakuan yaitu Biosenasa ditambah dengan Hormonik, nanti diambil sekitar 3 tutup untuk sekitar 20 liter, ya. Kemudian kita rendam dulu sekitar 1-2 jam, ya. Ditambah juga dengan sedikit aero, ya. Ini sekitar setengah tutup, ya. Ini rumput laut yang digantung atau yang di laut lepas. Ini baru diturunkan ke laut, bibitnya itu diikat kemudian diturunkan ke laut. Termasuk juga ada yang diperlakukan, ya, Biosenasa dan Hormonik sebelum tebar, ditambahkan Biosenasa dan Hormonik terlebih dahulu, direndam kurang lebih 1-2 jam saja, nggak apa-apa, ya, 1 atau 4 jam, baru kemudian ditebarkan ke tambak. Bahkan ada yang tidak memberikan apa-apa, dia hanya ikut-ikut dari ton ataupun tangguh probiotik yang ditebarkan di tambak yang untuk ikan, itu pun juga sudah memberikan manfaat. Tentu saja yang direndam akan lebih baik daripada yang tidak direndam, ya, teman-teman semua. Nah, kemudian dari Bu Suliati ini juga memberikan kesaksian tentang rumput laut yang dari Nunukan Utara dengan hasil melimpah. Jadi karena ini ada di laut lepas, maka Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra yang memiliki mitranya ataupun yang memang banyak daerah rumput lautnya, ini yang terutama yang digantung, ya, rumput yang digantung di laut lepas ini ada kesaksiannya seperti ini. Jadi cara pengaplikasiannya, Biosenasa dan Hormonik dijadikan 1, kemudian diambil 4 tutupnya untuk 10 liter air, kemudian ditambah tonnya itu sekitar 2 sendok,
Jadi ada yang membuat untuk merendamnya itu pakai terpal, ada juga yang menggunakan perahu karena nggak punya ember karena jumlahnya banyak juga mungkin ya, jadi menggunakan perahunya yaitu yang dialor sebelum ditebar ke laut. Dan ini cuma satu kali aplikasi ya, satu kali aplikasi di awal ya, sehingga direndam kurang lebih sekitar 1-2 jam, baru kemudian bibitnya dibawa ke laut. Nah ini adalah kesaksiannya, bisa kita lihatkan seperti ini. Ya, ini luar biasa, cabang-cabangnya cukup banyak ya teman-teman semua, mitra-mitra semua. Ya, nah ini juga ada yang lain yang ditanam di sini. Ya, ini adalah dilepas dari jaringnya. Ya, ini rumput laut yang habis dipanen, ditarik pinggir ya, kemudian dikeringkan ya, seperti ini. Ya, dan ini adalah yang menggunakan semprotan ya, jadi karena mungkin nggak bisa merendam karena tempatnya juga terlalu luas dan banyak ya, cukup banyak. Kita lihat sampai di ujung sana ini cukup banyak. Jadi kita bisa lihat akarnya, ini cabangnya sudah cukup banyak ya, baru 10 hari kelihatan sudah banyak cabangnya. Nah teman-teman semua, mitra-mitra semua, demikian tadi cerita dari Bu Suliati dan Bu Devi melalui mitra-mitranya telah menggunakan produk NASA pada rumput laut ya. Ini Bu Suliati luar biasa, ini memberikan foto ataupun gambar dan video yang 10 hari banyak cabangnya. Jadi kita lihat ini ada di laut lepas ya, jadi di pinggir pantai yang bisa dipanen nanti ditarik seperti ini. Baik, terima kasih pada Bu Devi dan Bu Suliawati yang sudah memberikan kesaksiannya melalui mitranya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua, mitra-mitra semua, dan petani rumput laut pada umumnya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan pada tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.